Orang Farisi adalah orang-orang yang menganggap dirinya nasionalis. Mereka menentang penguasaan Roma kepada Palestina. Sedangkan orang-orang Herodian adalah para pengikut Herodes Antipas. Dan mereka adalah orang-orang yang menjadi pendukung Roma. Sama-sama orang Yahudi. Kedua kelompok itu berseteru satu sama lain karena prinsip yang berbeda. Namun pada hari ini kita bisa mendengar bahwa dua kelompok yang berseteru itu bersatu untuk menjebak, menjatuhkan Yesus dengan pertanyaan yang memojokkan mengenai membayar pajak pada kaisar. Krusial. Kalau Yesus menjawab bahwa membayar pajak kepada kaisar adalah sebuah keharusan, orang Farisi melawan. Karena bagi orang Farisi nasionalis, pemerintah mereka, Allah mereka, kaisar mereka adalah Yahweh, Tuhan. Maka segala yang diberikan oleh Yahweh harus diberikan kembali kepada Yahweh. Maka bangsa Israel menurut orang Farisi harus membayar uang itu ke bait Allah, bukan kepada kaisar, kepada Roma. Maka kalau Yesus berkata bayar pajak kepada kaisar, Yesus melawan Tuhan. Yesus tidak bersekutu dengan Allah. Yesus tidak melihat Allah sebagai satu-satunya raja. Namun kalau Yesus berkata jangan membayar pajak kepada kaisar, maka orang-orang Herodian bisa menuntut Yesus sebagai seorang pemberontak. Rupanya Yesus tidak terjebak pada akal busuk orang Farisi dan orang Herodian. Yesus menjawab dan jawabannya menyadarkan mereka dan juga kita, minimal saya, bahwa manusia kita adalah pribadi yang punya dua kewarganegaraan. Maka surat Santo Petrus tadi di ayat terakhir mengatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah rajamu. Jadi dua kewarganegaraan. Maka kita pertama-tama sebagai warga negara. Tentu sebagai warga negara kita wajib membayar pajak kepada pemerintah. Karena pemerintahlah yang sudah menjaga keamanan, kesejahteraan, pelayanan bagi kita warganya. Dan kita pun adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah insan-insan Allah yang mengutamakan kesetiaan dan kepatuhan kepada kehendak Allah. Maka konsep ini pun akhirnya diangkat oleh Monsinyur Sugio Pranoto Yesuit dengan mengatakan 100% Katolik, 100% Indonesia. Atau terbalik, 100% Indonesia, 100% Katolik. Sebagai orang Indonesia, kita harus taat dan mendukung pemerintah. Pemerintah sebagai penjaga kestabilan, kerukunan, dan kehidupan bersama di tanah air yang kita cintai ini. Namun kita pun adalah 100% Katolik, insan Allah yang sadar bahwa kehidupan hanya kita peroleh dan kita nikmati semata-mata sebagai karunia rahmat Tuhan. Maka konsep inilah konsep yang hadir karena semangat Roh Allah. Semangat Roh Allah bukan merusak kehidupan, bukan bersekutu dengan ini dan tidak dengan itu, tidak.
Semangat Roh Allah tidak seperti orang Farisi dan Herodian. Semangat Roh Allah adalah semangat kemerdekaan anak-anak Allah yang diucapkan oleh Rasul Petrus, yang tidak menyalahkan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan, tipu daya, dan keinginan tidak baik untuk sesama. Maka memang kalau kita boleh berefleksi, merenung, begitu menyedihkan di saat kita semua sedang berpikir untuk keluar dari pandemi ini, toh masih banyak orang-orang yang memanfaatkan penderitaan orang lain untuk mencari keuntungan. Tes PCR lah bekas, harganya yang begitu selangit. Sungguh menyedihkan kalau satu keluarga isolasi mandiri. Lalu harus PCR dengan harga yang satu orang kurang lebih 800 sampai 1 juta. Bayangkan kalau satu keluarga itu 5 orang, 5 juta. Lah mereka langsung memilih daripada bayar 5 juta, sudah mati saja bersama-sama. Jadi lihat, masih ada orang yang tidak berbelas kasih kepada penderitaan. Saya itu sempat berpikir mungkin gitu ya setelah pandemi, pada saat pandemi ini gak ada orang penguasa yang tega korupsi. Alah kok masih ada ya di koran itu yang ditangkaplah korupsi. Saya pikir pun karena pandemi ini perang akan berhenti sejenak. Ya kok tidak juga. Manusia itu kapoknya harus seperti apa ya? Mungkin manusia itu kapok kalau sudah mati gitu ya. Namun di satu sisi yang begitu menyakitkan dan memedihkan, masih banyak orang-orang yang hatinya digerakkan oleh kasih Allah. Mereka membawa kasih Tuhan dari rumah ibadat ke pintu-pintu kemiskinan. Mereka menghantarkan kasih Allah kepada orang-orang yang sudah tidak berdaya, tidak mampu apapun. Inilah gerakan-gerakan kasih yang bisa kita lihat di antara masyarakat kita. Maka di dalam masa kemerdekaan ini, kita memperingati yang ke-76. Saudara-saudaraku, mari kita diajak dengan spiritualitas Santa Helena untuk menjadi pribadi yang membawa kebebasan, kemerdekaan, kelegaan kepada orang-orang yang sesak oleh penderitaan. Maka saudara-saudariku, janganlah kita hanya menjadi orang yang sibuk dengan penderitaan kita sendiri. Hanya memikirkan kesakitan sendiri. Gak akan pernah selesai kalau kita hanya memikirkan masalah kita saja. Kita harus berani mendongakkan kepala kita. Membuka hati kita. Melihat bahwa banyak orang yang lebih menderita dari saya dan Anda. Kita dipanggil untuk menjadi alat-alat kemerdekaan bagi insan-insan Tuhan yang terpuruk dalam hidupnya.